teman-teman, di video kali ini kita akan bahas materi kelas 10 ya, materi fisika kelas 10 di semester 1. Jadi kita akan bahas mengenai besaran, kemudian satuan, dan satu lagi tentang dimensi. Oke, jadi ini akan kita bahas di video kali ini ya. Waktu SMP sebetulnya juga sudah ya kita pelajari tentang besaran dan satuan, hanya yang dimensinya ini belum gitu ya. Oke, sambil review nih ya, kita bahas. Besaran itu apa sih gitu ya? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Satu, syaratnya dapat diukur, kemudian dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kalau dia bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, berarti dia adalah besaran. Nah, salah satu besaran di fisika itu adalah panjang misalnya ya. Panjang itu dia bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Gitu ya. Jadi besaran panjang itu adalah besaran fisika. Kemudian satuannya. Satuan itu sesuatu yang mengikuti besarannya. Contohnya kalau untuk tadi besaran panjang itu satuannya adalah meter gitu ya. Nah, itu satuan. Kemudian yang dimensi nanti kita akan bahas lebih jauh gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal besaran itu kan ada dua macam ya. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan lebih dulu gitu ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi kita mau bahasnya besaran. Kita bahasnya besaran pokok dulu ya. Besaran pokok, kemudian ada satuannya gitu ya. Ada yang namanya satuan internasional. Itu satuan yang berlaku universal gitu ya di semua negara seperti itu. Kemudian selain satuan internasionalnya, kita juga akan bahas mengenai dimensinya. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat, besaran pokok itu di fisika ada 7. Nah, supaya mudah untuk mengingatnya, maka kita bikin singkatan aja gitu ya. Besaran pokok itu ada 7. Oke, ada S, kemudian ada M, ada P, J, I, W, A, T. Jadi kalau disingkat ada S, M, P, J, W. Itu adalah besaran pokok. S-nya itu adalah suhu. Kemudian M itu adalah massa. Kemudian P itu adalah panjang. J itu apa? Jumlah zat. Oke, I-nya itu intensitas. Intensitas cahaya. Kemudian W-nya itu waktu. A-nya adalah arus listrik. Oke, jadi ada 7 ya tadi singkatannya SMPJW. Nah, kalau satuan internasionalnya gimana? Nah, satuan internasionalnya itu semua punya ya, semua besaran pasti ada satuannya. Nah, suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kelvin itu kalau disingkat jadinya gitu ya. M itu massa ya. Massa itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Atau kalau disingkat jadinya kaki ya. Oke. Kalau panjang itu dia meter, satuan internasionalnya gitu ya. Kemudian singkatannya M kecil. Jumlah zat. Nah, jumlah zat itu satuan internasionalnya adalah mol. Intensitas cahaya sekarang. Intensitas cahaya itu satuan internasionalnya adalah kandela. Kalau disingkat jadinya CD. Waktu sekarang, kalau waktu satuan internasionalnya adalah sekon. Sekon singkatannya S ya. Arus listrik itu satuan internasionalnya ampere. Biasanya disingkat A besar. Oke. Nah, itu satuannya. Jadi sebetulnya kalau besaran pokok dan satuan internasionalnya itu sudah dipelajari ya waktu SMP gitu. Nah, sekarang ke dimensi. Dimensi itu apa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita isi dulu si tabel ini ya. Jadi, dimensi itu biasanya ditulis dengan huruf kapital dan pakai kurung siku biasanya. Gitu ya. Nah, coba kita tulis ya. Oke, dimensi untuk suhu. Suhu itu satuan internasionalnya Kelvin ya. Dimensinya itu pakai kurung siku nih. Terus gambarnya bulat lonjong gitu, garis di tengahnya gitu. Nah, ini kita sebut sebagai theta. Jadi kita nyebutnya theta ya kalau dalam kayak gini. Kemudian massa itu satuan internasionalnya kilogram. Dimensinya itu untuk massa adalah kurung siku lagi ya, M besar gitu.
Jadi biasanya pakai huruf kapital kalau dimensi gitu ya. Kalau panjang sekarang, panjang itu dimensinya L besar. Jumlah zat nih, satuan internasionalnya mol, dimensinya itu adalah N besar. Gitu. Kemudian intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela. Nah, dimensinya apa? Dimensinya itu J besar. Oke. Terus waktu itu dimensinya adalah T besar. Kalau arus listrik itu dimensinya adalah I. Gitu. Nah, itu ya. Jadi semua besaran pokok itu punya satuan internasional dan punya dimensi. Ada kalau besaran turunan. Nah, contoh dari besaran turunan itu apa nih? Kita ambil contoh ya, besaran turunan. Kemudian kita mau tahu juga satuan internasionalnya apa dan dimensinya apa. Oke, contoh kita ambil besaran turunan, misalnya luas. Nah, luas itu dia besaran turunan ya, diturunkan dari besaran panjang. Nah, luas itu satuan internasionalnya adalah apa? Meter per segi ya. Nah, satuan internasionalnya meter per segi. Nah, sekarang dimensinya, terus dimensinya apa? Nah, kita balik lagi tadi ke besaran pokok. Panjang itu kan satuannya meter ya, yang satuannya meter itu dimensinya adalah L. Jadi, kalau dia meter kuadrat, artinya dimensinya itu L kuadrat. Gitu. Oke. Nah, terus besaran yang lain. Misalnya, besaran fisika yang sudah kalian pelajari itu ada kecepatan ya. Kecepatan itu biasanya lambangnya V kecil gitu. Kalau kita lihat satuannya tuh, kalau kecepatan satuan internasionalnya adalah meter per sekon gitu. Terus dimensinya sekarang, nah yang satuannya meter itu dimensinya adalah L, berarti kita tulis ya si M meter ini dimensinya adalah L per, sekarang S di sini sekon ya. Sekon itu berarti dia dimensinya adalah T gitu. Nah, biasanya yang namanya dimensi itu ditulisnya sejajar. Karena ini kan jadi pecahan ya. Supaya sejajar, maka kita pindahkan T-nya ke atas. Jadi pangkatnya min 1 gitu ya. Karena kan asalnya pangkat 1 nih. Gitu, naik ke atas jadi pangkatnya 1. Itu, gitu ya. Atau kita coba besaran yang lain. Besaran turunan yang lain, misalnya apa ya? Percepatan. Percepatan itu lambangnya A kecil ya, dari kata acceleration gitu ya. Kalau tadi kecepatan itu dari V itu asalnya dari velocity. Oke. Nah, percepatan itu satuan internasionalnya meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, terus sekarang dimensinya. Nah, dimensinya sama kayak tadi caranya ya. Jadi kita tahu M di sini meter ya. Kalau yang satuannya meter itu dimensinya adalah L gitu ya. Per berarti sekon kuadrat, yang satuannya sekon itu dimensinya adalah T, jadi ganti jadi T pangkat 2. Nah, ditulisnya sejajar, berarti nanti kalian akan dapat L T pangkat min 2. Sip, mudah ya. Oke, lanjut nih, contoh lain, misalnya gaya. Oke, gaya itu namanya F ya, asal katanya dari force. Oke, satuannya itu gaya, satuannya biasanya apa? Newton ya, atau N besar gitu. Nah, sekarang kalau Newton itu dimensinya apa gitu ya. Nah, karena gaya itu dia bukan besaran pokok ya, artinya kita harus urai dulu gaya itu dia asalnya dari besaran pokok yang mana gitu ya. Nah, kalau kalian ingat tentang hukum Newton yang kedua katanya apa? F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Kemudian kita urai coba jadi satuannya. F itu satuannya adalah N ya, Newton tadi. Kalau M itu satuannya kilogram dikali percepatan. Sekarang percepatan tadi kita udah tahu satuannya meter per sekon kuadrat. Artinya Newton itu nilainya sama dengan kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kalau ditulis lagi, Newton itu sama seperti kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Artinya kalau kita pengen tahu dimensinya, kita sama seperti tadi caranya ya. Untuk kilogram nih, lihat lagi yang tadi. Kilogram itu dimensinya adalah M. Kita tulis aja
pengen tahu nih besaran turunan usaha. Usaha itu lambangnya adalah apa ya? Dari kata pekerja. Usaha itu satuannya adalah joule. Nah, terus ada besaran yang lain, misalnya besaran turunan yang lain ya. Kita mau cari tentang ini misalnya. Energi kinetik. Nah, ini juga sudah ya, udah pernah dipelajari. Energi kinetik atau namanya Eka ya. Nah, energi kinetik itu satuannya apa? Energi kinetik itu ternyata sama, satuannya joule. Nah, kenapa nih besarannya bisa sama gini? Usaha itu joule, energi kinetik juga joule. Usaha itu lambangnya adalah W ya, W-nya rumusnya F dikali S. Nah, F-nya ini apa? Gaya ya, F-nya gaya. S-nya apa? S-nya itu adalah perpindahan. Kita coba tulis ya. S di sini itu adalah perpindahan. Gitu. Nah, sekarang kita analisis satuannya ya. Oke, W itu apa? Joule ya tadi. Nah, berarti joule itu sama dengan apa? F-nya itu kan Newton ya. Tadi udah kita bahas F-nya. F Newton. S perpindahan. Perpindahan itu satuannya sama seperti satuan panjang. Berarti M. Gitu. Berarti kita bisa tahu, oh berarti joule itu nih usaha, satuan usaha itu sama dengan Newton dikali meter. Kalau udah kita tahu satuannya, maka kita bisa gampang ya tentukan dimensinya. Sekarang Newton dimensinya apa? Tadi udah kita bahas ya. Newton itu adalah M L T pangkat min 2 dikali, tadi baru Newton ya, sekarang dikali meter. Meter itu, lihat lagi tadi satuan internasional untuk besaran pokok yang satuannya adalah meter. Berarti L ya dimensinya. Jadi kalau kita gabung nih, bentuknya jadi gimana? Kita kasih kurung M gitu ya. Ini ada L dikalikan berarti jadi pangkat 2 ya. T pangkat min 2 gitu. Sekarang yang energi kinetik. Nah, kita udah tahu ya, dimensi untuk usaha itu adalah ini, gitu ya, M, L2, T, min 2. Sekarang ke energi kinetik sekarang. Kita analisis lagi dari rumus ya. Energi kinetik itu rumusnya apa nih? Setengah M V kuadrat ya. Nah, kita coba satuannya, analisis satuannya nih. Energi kinetik tadi satuannya joule nih. Oh, berarti joule itu di sini di rumus energi kinetik sama dengan apa? Nah, 1/2 itu dia bukan besaran ya, jadi dia nggak punya satuan. Jadi kita tinggal lihat M dan V-nya aja. M-nya itu kilogram ya. V-nya kecepatan itu dia meter per sekon, tapi jangan lupa pangkat 2 karena di rumusnya juga V kuadrat. Berarti kita tahu joule itu untuk energi kinetik akan sama dengan kilogram, M-nya kuadrat, sekonnya juga kuadrat. Berarti dimensinya jadi apa? Nah, sama kayak tadi caranya ya. Kilogram itu apa? M ya. Kemudian di sini M meter kuadrat, itu dimensinya berarti L kuadrat, per sekon kuadrat itu T kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini kita tulis sejajar ya kayak tadi. ML2 T pangkat min 2. Nah, kalau kita lihat ternyata dimensi untuk usaha dan energi kinetik nih, usaha ini ya dimensinya. Kemudian energi kinetik ini. Ternyata sama nih antara usaha dan energi kinetik. Nah, inilah alasannya kenapa usaha dan energi itu satuannya sama. Karena apa tadi? Karena dimensinya sama. Seperti itu. Nah, mudah ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.